Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala, menurunkan siapa Allah, minas sama'i, dari langit, ma'an, pada air, maksudnya air hujan. Allah menurunkan air hujan dari arah langit, dari atas. Fasalat, maka kemudian mengalir, opo audiyatun, beberapa jurang, biqadariha, dengan kira-kiranya jurang. Artinya ya, air hujan yang diturunkan oleh Allah itu semua pada mengalir turun ke jurang, ya, mengaliri jurang, yang jurang ini akan menerima air hujan itu sesuai dengan kadar kira tinggi rendahnya, dalam dan tidaknya jurang itu, ya. Semakin dalam jurang itu, maka semakin banyak air yang masuk ke dalam jurang tersebut. Nah, kemudian fahtamala, maka membawa, opo as-sailu, banjir, zabadan, pada buih, ya. Robian yang kemambang. Apa kemambang? Yang terapung, ya kan? Ya, artinya buih yang di atas air, ya, yang di atas air. Nah, kemudian ya, semakin lama jurang ini semakin penuh dengan air dan buih, dan semakin deras air hujan dan semakin masuk ke dalam jurang, lama-lama ya kan, airnya ini meluap, ya kan, meluap dan jadilah banjir. Nah, akhirnya buih tersebut akan pergi di bawah banjir keluar dari jurang itu, ya kan. Jadi jurang yang terisi air yang semakin lama semakin banyak dan campur dengan buihnya, lama-lama penuh, ya kan. Nah, buihnya akan pergi. Yang tinggal hanya air di jurang itu. Nah, ini merupakan gambaran, ya. Ini merupakan gambaran. Jadi air, ya, hujan, air hujan itu gambaran barang hak. Ya. Nah, kemudian buih yang kemudian dibawa oleh banjir tadi pergi, itu adalah barang batal, ya. Barang batal. Nah, artinya bahwa ya, barang hak itu pasti mulia, pasti menang, ya, pasti, ya kan, terus berlanjut. Sedangkan barang batal itu pasti akan geser, ya, pasti akan hancur. Nah, wa mimma, dan sebagian dari apa-apa, yukituna, yang menyalahkan mereka, alaihi, atas ma, finnari, di dalam api, ibtigha'a hilyatin, karena mencari perhiasan, au mata'in, atau mencari perkakas, ya. Zabadun, ada buih, mithluhu, semisal buihnya air hujan, ya. Nah, begitu pula, ya, ya, hasil, ya, mereka, ya, menambang, ya. Sebagian dari hasil mereka menambang, yaitu mencari emas, ya, mencari perak, ya, yang kemudian mereka bakar, ya kan? Dan mereka cari, ya, emasnya, ya, dicari murninya emasnya, ya, itu juga ada buihnya, yang buih itu juga sama dengan buihnya air banjir tadi, ya. Nah, ini juga gambaran, ya kan, ini juga gambaran bahwa, ya kan, hasil tambang, ya, seperti emas, perak yang dibakar itu adalah kebenaran, itu adalah barang hak. Nah, sedangkan buih itu adalah barang batal. Jadi ketika, ya kan, emas itu dileler, dibersihkan, ya kan, dibakar, maka, ya kan, buihnya akan pergi. Nah, itulah kebenaran. Jadi barang hak itu semakin lama semakin berlanjut, semakin mulia, semakin jaya, sedangkan kebatilan itu, ya, akan hancur. Kadzalika, seperti itulah, yadribu, menjadikan sapa Allahu Allah, al-haqqa, pada
barang hak wal batila dan barang batal. Nah, seperti itulah Allah menjadikan gambaran untuk barang hak dan barang batal. Fa'ammaz zabadu, maka adapun buih, fayadhabu, maka pergi apa buih, jufaan, dengan kering. Wa amma ma, dan adapun apa-apa yanfa'u, yang memberikan kemanfaatan, apa ma, annasa, pada manusia, yaitu tadi air hujan, ya kan, perhiasan emas, perak, ya, termasuk besi yang bisa dimanfaatkan untuk peralatan. Iku fayam kusu, maka tetap apa ma fil ardi, di bumi. Ya, ya. Jadi buih, ya, baik itu buihnya banjir, buihnya air hujan, maupun buihnya, ya, hasil, ya, dari membakar emas dan perak dan yang lain-lain, ya, itu semua akan pergi, ya, dalam keadaan mengering, ya. Jadi akan mengering, hilang, bersih, ya. Sedangkan, ya, segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada manusia, yaitu air hujan, ya, emas, perak, besi dan lain-lain, itu akan tetap di bumi. Nah, itulah gambaran, ya, gambaran barang hak dengan barang batal. Kadzalika, seperti itulah yadribu, menjadikan sapa Allahu Allah al-amthala, pada beberapa gambaran atau perumpamaan, ya. Berarti intinya bahwa barang hak itu akan tetap jaya, sedangkan barang batal akan musnah, akan hancur. Lilladzina, bagi orang-orang istajabu, yang mengabulkan mereka, maksudnya atau, ya, taat, lirabbihim, pada Tuhan mereka, al-husna, kebaikan, maksudnya akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, surga, ya. Jadi orang-orang yang mau mentaati kepada Tuhannya, orang-orang yang mau taat kepada Allah, maka akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah, yaitu akan dimasukkan ke surga Allah. Walladzina, dan orang-orang lam yastajibu, yang tidak mengabulkan mereka, artinya tidak mau taat, lahu, kepada Allah, lau anna lahum, seandainya, sesungguhnya bagi mereka, opoma, apa-apa, fil ardi, di bumi, jami'an, kesemuanya, wa mithlahu, dan semisalnya, ma fil ar, semisalnya apa-apa yang di bumi semua, ma'ahu, bersamanya ma, berarti maksudnya 2 kali lipat bumi kekayaannya. Laftadau, niscaya menebus mereka, bihi, dengan ma kekayaan itu, ya. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak mau mentaati perintah Allah, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, itu seandainya mereka di akhirat nanti mempunyai kekayaan 2 kali lipat bumi, pasti mereka akan menggunakan kekayaan ini untuk menebus dirinya dari siksa Allah. Artinya apa? Mereka akan disiksa oleh Allah, ya. Jadi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, mereka akan disiksa oleh Allah kelak di hari akhirat nanti. Dan di sana, ya kan, mereka pasti akan merasakan beratnya siksa. Bahkan, ya, saking beratnya siksa, seumpama mereka ini punya kekayaan yang nilainya 2 kali lipat dunia ini, pasti kekayaan ini akan mereka gunakan untuk menebus diri mereka dari siksa Allah. Tapi hal itu tidak mungkin, ya kan? Tidak akan mungkin, ya, karena Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan, ya kan, 2 kali lipat dunia itu, ya kan? Yang Allah cari adalah keimanan dan amal baik manusia atau hambanya. Nah, ini. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, su'ul hisab, sejelek-jeleknya hisapan di akhirat nanti. Nah, di akhirat nanti
mereka akan mendapatkan sejelek-jeleknya hisapan. Ya, namanya sejelek-jeleknya hisapan itu ya akan diteliti sedetail-detailnya oleh Allah, ya kan. Nah, akan diteliti sedetail-detailnya. Nah, padahal kalau menurut ya dalilnya itu waman nukisha al-hisaba udziba, ya kan. Barang siapa yang diteliti di hari hisapan, pasti dia akan kena siksa, ya kan. Nah ini, jadi akan diteliti oleh Allah, akan dihisab oleh Allah. Nah itulah merupakan sejelek-jeleknya hisaban. Beda dengan orang iman. Kalau orang iman, fasaufa yuhasabu hisaban yasiron. Nah itulah orang iman. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasiron. Nah itu di surat Insyiqaq, ya kan. Nah ini jadi orang yang ya, diberi kitabnya dengan menerima tangan kanan, dia akan dihisap dengan hisapan yang mudah, ya. Tetap akan dihisap, tapi hisapan yang ringan sekali, ya kan. Nah itu untuk menggugurkan kewajiban. Wa ma'wahum, dan tempat tinggal mereka jahannamu, neraka jahanam, dan mereka akan ditempatkan di neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan sejelek-jeleknya alas itulah jahanam. Afaman, adakah maka orang ya'lamu yang mengetahui dia annama sesungguhnya apa-apa unzila yang telah diturunkan apa ma ilaika kepadamu Muhammad mirrabbika dari Tuhanmu iku al-haqqu haq, iku kaman seperti orang, huwa dia orang, iku akma buta dia. Apakah sama di antara orang yang mengetahui kebenaranmu Muhammad dengan orang yang tidak mengetahui kebenaran kamu? Itu intinya, ya kan? Ya, jelas tidak sama, ya kan? Jadi apakah orang yang mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu itu benar-benar hak, ya kan? Itu sama dengan orang yang buta, yang tidak tahu kebenaran agama Allah. Ya jelas tidak sama. Jadi orang tahu dengan kebenaran itu tidak sama dengan orang yang tidak tahu terhadap kebenaran. Innama yatadzakkaru, sesungguhnya mengambil peringatan sopo ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal. Dan ternyata yang bisa mengambil sebuah nasihat dari ayat-ayat Allah itu adalah orang-orang yang berakal. Maksudnya orang-orang iman, ya kan? Karena wadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Jadi mengingatkanlah engkau Muhammad, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang iman. Ya, berarti yang bisa menerima nasihat, yang bisa menerima peringatan itu adalah orang-orang iman. Nah, ini. Jadi intinya dalam ayat 19 ini menjelaskan ya bahwa ya, yang tahu kebenaran, ya, yang tahu kebenaran itu hanya orang iman, ya kan? Sehingga orang-orang iman inilah yang akan selalu mengambil peringatan dari ayat-ayat Allah, menjadikan sebuah nasihat dari ayat-ayat Allah, ya. Tapi bagi orang yang tidak iman, ya, orang yang buta, orang yang kafir, ya tidak ada bedanya, ya kan? Mereka dibacakan ayat, dikajikan ayat dengan tidak, itu tidak ada bedanya. Nah ini. Alladzina, orang-orang yufuna yang menetapi mereka bi'ahdillahi pada janji Allah. Wala yanqudun, dan tidak merusak mereka al-mitsaqo pada beberapa janji. Walladzina, dan orang-orang yasiluna yang sama menyambung mereka ma pada apa-apa
amaro yang telah memerintahkan sopo Allahu Allah bihi dengan ma ayyu sholah agar disambung apa ma, ya, termasuk diantaranya silaturahim, ya, menyambung sanak famili, ya, berbuat baik kepada famili, ya, berbuat baik kepada para fakir miskin, ya, berbuat kebaikan, ya kan, itu termasuk diantaranya ayyu sholah, ya, ma amarallahu bihi ayyu sholah. Wa yakhshawna, dan takut mereka rabbahum pada Tuhan mereka, ya, dan mereka takut pada Allah, pada Tuhan mereka, ya kan, terhadap, ya, amalan-amalan, ya, yang mereka, ya, akan lakukan dan amalan-amalan yang mereka tinggalkan. Artinya selalu, ya, introspeksi, ya, selalu mengontrol dirinya. Sudah sebatas mana amal baik saya, amal solih saya, ya. Nah, ini namanya wa yakhshawna rabbahum. Mereka takut kepada Tuhan mereka, sehingga selalu mengontrol, ya kan, dirinya sendiri, ya. Wa yakhafuna, dan takut mereka su'al hisabi, pada jeleknya hisapan, ya, maksudnya kelak di akhirat nanti, dan mereka takut akan jeleknya hisapan. Nah, sehingga selalu, ya, mengontrol dirinya. Nah, ini apakah saya sudah menempati posisi orang iman, atau justru saya ini sebenarnya orang yang bukan orang iman. Nah, itu selalu dikontrol, ya, selalu banyak mengaji, selalu banyak mendengarkan nasihat-nasihat, ya, yang arahnya kebaikan-kebaikan. Nah, ini sehingga benar-benar, ya, bisa melakukan perubahan-perubahan, ya, peningkatan-peningkatan, ya. Walladzina, dan orang-orang sabaru yang bersabar mereka, ya. Dan orang-orang yang bersabar, maksudnya bersabar untuk, ya, menjauhi larangan-larangan Allah, ya, sabar dari yang dosa-dosa. Ibtigha'a wajhi rabbihim, karena mencari wajah Tuhan mereka. Wa aqamu, dan menetapi mereka as-salata, pada salat. Wa anfaku, dan menginfakkan mereka mimma, dari apa-apa razaqnahum, yang telah memberi kami Allah hum, pada mereka, sirron, secara samar, diam-diam, wa alaniyatan, dan dengan terang-terangan, ya, disaksikan. Wa yadra'una, dan menolak mereka bil hasanati, dengan kebaikan, ya, menolak as-sayyi'ata, pada kejelekan, dan mereka, ya, selalu, ya, memaafkan orang lain. Jadi menolak, ya, kejelekan dengan kebaikan, ya. Jadi menolak kejelekan dengan kebaikan. Jadi ketika mereka dijeleki orang lain, maka mereka terima, ya, dengan kebaikan dan kesabaran. Nah, dan, ya, itu, ya, berpaling serta memaafkan, ya, artinya tidak membalas dengan kejelekan. Nah, iku ulaika, ya, iku ulaika, mereka itu lahum, bagi mereka uqbad dar, ya, akibatnya desa, ya. Jadi orang-orang yang menetapi janjinya kepada Allah, ya, orang-orang yang menetapi janjinya Allah dan tidak merusak janji-janjinya, ya, berarti betul-betul melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah. Dan orang-orang yang selalu menyambung sanak familinya, ya, menyambung apa-apa yang diperintahkan oleh Allah agar disambung, ya, termasuk menyambung sanak famili, berbuat baik kepada fakir miskin, dan mereka selalu takut kepada Allah Tuhannya, ya, terhadap apa-apa yang mereka lakukan, ya, selalu bertafakur, ya, dan mereka takut akan jeleknya hisaban di hari kiamat,
Dan orang-orang yang bisa bersabar untuk menjauhi yang haram-haram, menjauhi yang dosa-dosa, ya, semata untuk mencari wajahnya Allah, wajah Tuhan mereka. Dan mereka melaksanakan sholat, menginfakkan dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, baik itu infaknya secara diam-diam maupun ya terang-terangan. Dan mereka menolak kejelekan dengan kebaikan, ya, memaafkan ketika dijeleki. Nah, mereka semua itu adalah orang-orang yang akan menerima akibatnya dosa, ya, menerima akibatnya dosa. Maksudnya akan menerima akibat yang baik, ya, di akhirat, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga, yaitu jannatu adnin, surga yang kekal. Yadkhulunaha, sama masuk mereka, ha, pada surga. Waman, dan orang solaha, yang solih dia, yang solih dia orang, ya. Begitu pula, ya kan, orang-orang yang solih juga masuk surga, yaitu min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak turun mereka, ya. Jadi mereka yang dijelaskan dalam ayat 20, 21, ya kan, 22 itu akan menerima, ya, akibat baiknya akhirat, yaitu surga yang kekal, yang mereka semua akan masuk ke dalam surga itu, serta, ya kan, orang-orang yang solih, ya, serta orang-orang yang solih, yaitu bapak-bapak mereka yang iman, istri-istri mereka yang iman, anak-anak turun mereka yang iman, juga mereka sama-sama dimasukkan ke dalam surga. Jadi nanti di surga akan ketemu dengan bapak-bapaknya, ketemu dengan istri-istrinya, ketemu dengan anak-anak, bahkan sampai anak turunnya, ketika mereka semua juga orang iman, ya. Kalau sudah bukan orang iman, ya beda lagi, ya, karena, ya, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu hanya orang-orang iman. Wal malaikatu, dan para malaikat, iku yadkhuluna, sama masuk mereka, alaihim, atas mereka ahli surga, min kulli babin, dari tiap-tiap pintu. Dan para malaikat, ya, masuk ke surga dari berbagai pintu, ya kan. Yang masuknya ini untuk memberikan ucapan selamat, ya kan. Jadi para malaikat juga ikut masuk ke dalam surga dari berbagai pintu untuk memberikan ucapan selamat kepada ahli surga atas masuknya ahli surga ke dalam surga. Bentuknya ucapan selamat yaitu salamun alaikum bima sabartum. Salamun, keselamatan, alaikum, tetap atas kalian, bima sabartum, karena kesabaran kalian. Wah, selamat untuk kalian semua. Ini semua adalah hasil dari perbuatan sabar kalian, bisa sabar menghadapi segala macam ujian dari Allah. Fa ni'ma uqbaddar, maka sebaik-baiknya akibat desa, sebaik-baiknya akhirannya desa, inilah surga. Di surga adalah sebaik-baiknya, ya kan, akhirannya desa, ya. Hunian yang terakhir, yang paling enak adalah surga. Karena ada hunian terakhir yang tidak mengenakkan, yaitu neraka. Nah, surga ini merupakan hunian akhir yang paling enak, ya, yaitu ya surga itu. Walladzina, dan orang-orang yang kuduna, yang sama merusak mereka, ahdallahi, pada janji Allah, mim ba'di mitsaqihi, dari setelah kuatnya janji, wa yaqta'una, dan sama memutus mereka, ma, pada apa-apa, amaro, yang memerintahkan sapa Allahu Allah, bihi, dengan ma, ayyusala, agar disambung apa ma, wa yufsidun, dan berbuat kerusakan mereka fil ardi, di bumi. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, al-la'natu, laknat, maksudnya laknat dari Allah. Walahum, dan bagi mereka, su'uddari, jeleknya desa, ya, yaitu neraka.
Nah, sedangkan orang-orang yang merusak janjinya Allah, ya kan, yang mereka sudah berjanji terhadap Allah, ya, di surat Al-A'raf ayat 172 atau di surat Al-Ahzab ayat 72, ya kan, di surat Al-Baqarah ayat 27, ya kan, yang mestinya janji itu ditetapi tapi mereka rusak dan mereka memutus sesuatu yang diperintahkan oleh Allah agar disambung, ya kan, tidak mau bersilaturahim, tidak mau, ya, membantu kepada orang-orang fakir, ya, serta mereka selalu berbuat kerusakan di bumi, selalu berbuat kejahatan-kejahatan di bumi. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan laknatnya Allah dan mereka akan mendapatkan jeleknya desa, yaitu neraka. Allahu Allah iku ya besutu membentangkan siapa Allah ar-rizqa pada rizki. Liman pada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Wa yaqdiru dan mengira-ngira siapa Allah. Nah, Allah adalah zat yang membentangkan rizki kepada orang yang Allah kehendaki. Dan, ya, mengira-ngira rizki juga kepada orang yang Allah kehendaki. Sehingga ada kalanya orang itu rezekinya mudah, ya kan, ya, dilalah, ya, kerja sakerja itu hasilnya banyak, ya kan, jadi kurup dengan capeknya, kurup dengan, ya, habisnya waktu, kadang-kadang kerja kenceng, ya kan, hasilnya juga besar. Nah, itu karena apa? Memang Allah memberi dia, ya kan, yarzuku ya besutur rizqo liman yasha. Tapi kadang-kadang juga ada orang itu rezekinya sempit, ya kan, nggak kurup, ya, antara capeknya, ya, dengan hasilnya yang dia dapatkan itu nggak seimbang, nggak kurup. Ya, kadang-kadang ada istilahnya kerja bakti, ya kan, ya, yang penting, ya, kerja tapi hasilnya di mana nggak tahu, nggak jelas. Nah, ini semua adalah hukum dan keadilan Allah, ya kan, hukum dan keadilan Allah. Wa farihu dan bergembira mereka orang-orang kafir bil hayatid dunya pada kehidupan dunia. Orang-orang kafir lebih senang dengan kehidupan dunia. Mereka lebih memilih kehidupan dunia. Nah, ini merupakan apa? Istidraj, ya, istidraj. Istidraj itu penglulu, ya, penglulu. Apa ya penglulu? Penglulu itu apa ya Indonesianya itu? Ya penglulu, ya penglulu. Penglulu itu istidraj, ya. Ya, jadi istidraj, ya, atau penglulu, ya. Kalau di Indonesia kan apa ya? Pengelala apa ya? Ya penglulu itu. Ya. Jadi penglulu dari Allah. Jadi Allah sengaja memberi banyak, ya, limpahan rezeki untuk orang-orang kafir sehingga mereka lebih memilih dunia, ya kan? Jadi di mata orang kafir dunia itu, ya, sesuatu yang nomor satu. Nah, sehingga mereka bangga dengan kaya, ya, bangga dengan pangkat, ya. Nah, ini itulah orang kafir. Nah, padahal wamal hayatud dunya, tidak ada kehidupan dunia fil akhirati dibandingkan akhirat illa kecuali mata'un, ya, kesenangan. Maksudnya syai'un qalilun, ya, sesuatu yang sangat sedikit, ya. Nah, padahal kehidupan dunia itu kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu hanya sedikit saja, ya. Nah, ini wa yaqulu dan berkata sopo alladzina orang-orang kafaru yang kafir mereka, laula hendaknya unzila diturunkan alaihi kepada Muhammad opo ayatun ayat mir rabbihi dari Tuhannya Muhammad. Maksudnya ayat ini ayat-ayat mukjizat, ya, seperti orang-orang dulu, ya. Orang-orang dulu juga telah meminta mukjizat kepada Rasulnya, ya. Dan Rasul-Rasul dulu juga oleh Allah diberi mukjizat, ya. Jadi orang-orang kafir Mekah waktu itu, orang-orang Quraisy, ya, mengatakan, ya, hendaknya Muhammad itu dituruni mukjizat dari Tuhannya. Kalau memang dia itu seorang Rasul, ya
ya setidaknya ada mukjizat lah untuk dia, ya, untuk ditampakkan kepada umatnya, untuk menjelaskan bahwa dia betul-betul seorang utusan. Qul, jawablah wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah iku yudhillu, menyesatkan siapa Allah man pada orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah, wa yahdi, dan memberi hidayah atau menunjukkan siapa Allah, wa yahdi, dan menunjukkan siapa Allah, ya, ilaihi, kepada Allah, man, pada orang, anaba, yang bertaubat dia. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, jawablah wahai Muhammad perkataan orang-orang kafir itu, bahwa sesungguhnya Allah menyesatkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya, mukjizat yang kalian minta itu tidak ada artinya, ya kan? Karena hidayah itu ada di tangan Allah. Meskipun saya membawa mukjizat, ya kan? Saya datang membawa mukjizat, tapi ya, kalau kalian tidak mendapat hidayah dari Allah, ya tidak akan bisa menjadi orang iman, ya. Karena memang hidayah itu ada di tangan Allah, Allah yang memberi. Ya, begitu pula orang sesat, ya kan, orang tidak bisa menerima, itu juga Allah yang menghendaki, yaitu atas kehendak Allah. Ya. Adapun orang yang bertaubat, orang-orang iman, itu alladzina, orang-orang amanu, yang beriman mereka, wa tatma'innu, dan tenang, apa qulubuhum, hati mereka, bidzikrillahi, dengan zikir kepada Allah. Nah, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, orang-orang yang bertaubat, itu adalah orang-orang iman, dan hati mereka selalu tenang dengan zikir kepada Allah. Jadi orang iman itu hatinya terus, ya, damai, ya. Hatinya orang iman itu terus damai karena selalu dipenuhi dengan berzikir, ya kan. Pagi sudah bangun, ya kan, jam 3:30, jam 3 sudah bangun, di situ melakukan zikir, sholat malam, sholat tahajud, ya kan. Nah, sudah begitu dilanjutkan dengan permohonan doa kepada Allah, membaca istighfar, ya kan. Karena sifat orang iman itu wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka selalu memohon ampunan kepada Allah. Ya, zikir lagi, ya kan. Nanti, ya kan, sebentar lagi sudah datang waktunya sholat subuh, sudah ada zikir lagi, sholat subuh. Setelah sholat subuh juga baca zikir-zikir, ya, baca tahmid, baca tahlil, baca takbir. Nah, terus jadi selalu, ya kan, orang iman itu hatinya dipenuhi dengan zikir. Nah, sehingga hati orang iman itu menjadi tenang. Itulah orang iman, ya. Ala, ingatlah, bidzikrillahi, dengan ingat kepada Allah, tatma'innu, maka menjadi tenang, opo al-qulubu, beberapa hati. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang, ya kan? Jadi orang kalau banyak zikirnya, ya, hatinya akan tenang, akan damai, ya. Apalagi, ya kan, terus membuka Al-Quran, membaca Al-Quran dengan direnungi, dihayati di dalam membaca ayat-ayat Allah. Ini semakin luar biasa sekali, semakin akan terasa ketenangan dalam hidup ini, ya kan. Jadi jiwa ini akan semakin menjadi tenang dengan membaca Al-Quran. Nah, itu ketika membacanya benar-benar dihayati, ya kan, benar-benar dihayati, tidak hanya sekedar membaca, ya kan, tapi tidak tahu artinya, apalagi tidak ada penghayatan terhadap ayat-ayat Allah. Alladzina, orang-orang amanu, yang beriman mereka, wa amilu, dan beramal mereka, as-solihati, pada kebaikan-kebaikan, ikutuba, keuntungan, ikulahum, untuk mereka, wa husnu ma'abin, dan sebaik-baiknya tempat kembali, itulah surga. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keuntungan
dan akan mendapatkan sebaik-baiknya tempat kembali, yaitu surga. Ya. Jadi orang iman, ya, itu tidak ada ruginya. Ya. Orang iman itu tidak ada ruginya. Karena apa? Karena di dunianya hidup bisa damai, hatinya tentram. Ya. Jadi di dunianya mereka, orang-orang iman itu sudah mendapatkan banyak nikmat, ya kan? Banyak nikmat. Ya. Karena apa? Hidupnya tenang. Ya. Pola pikirnya juga pola pikir orang iman, ya kan? Berpikir selalu positif, ya kan? Jadi segala sesuatu itu selalu, ya kan, disertai dengan husnudzon billah. Ya, itu orang iman, ya kan? Nah ini selalu berzikir kepada Allah. Nah, itu di dunianya, ya. Nah di akhiratnya, ya, di akhiratnya mereka akan mendapatkan keuntungan dari Allah dan sebaik-baiknya tempat kembali, yaitu di surga. Jadi di dunia, ya, mendapatkan, ya, banyak kenikmatan, di surga, di akhiratnya dijamin oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Nah itu. Kadzalika, demikian itu, arsalnaka, mengutus kami Allah kepadamu Muhammad, fi ummatin, di dalam umat, qad khalat, sungguh-sungguh telah lewat, min qabliha, dari sebelumnya umat, sapa umamun, beberapa umat. Kami Allah mengutusmu untuk umat ini, itu seperti kami Allah telah mengutus rasul-rasul dulu kepada umatnya. Dan ternyata, ya, rasul-rasul dulu itu juga telah didustakan oleh umatnya. Seperti engkau Muhammad sekarang ini mengalami hal yang sama, didustakan oleh umatmu. Ya. Nah ini. Nah tujuannya kami Allah mengutusmu untuk umat ini adalah litatluwa, agar membacakan engkau Muhammad alaihim, atas mereka umat, alladzi, pada yang, auhayna, telah memberi wahyu kami Allah ilaika, kepadamu Muhammad. Karena wahum, dan mereka umat, iku yakfuruna, sama mengkufuri mereka, birrahman, terhadap Rahman, ya, terhadap Allah yang Maha Pengasih, ya, yaitu di surat Al-Furqan ayat 60, ya kan? Di sana disebutkan, wa idza qila lahumusjudu lirrahman qalu wamar rahman. Nah, jadi ketika mereka diperintah untuk sujud kepada Allah yang Maha Rahman, mereka menjawab, apa Rahman itu? Nah, apa itu Rahman? Anasjudu lima ta'muruna, apakah engkau Muhammad memerintahkan kami untuk, ya kan, bersujud? Ya, tidak mau, kami tidak akan mau bersujud. Wazadahum nufuran, dan ternyata perintah sujud itu justru menambah mereka lari dari keimanan. Nah itu. Jadi tujuan kami Allah mengutus kamu atau engkau Muhammad, ya, di umat ini adalah agar engkau membacakan, ya, ayat-ayat kami, ya, yang telah kami wahyukan kepadamu, kepada mereka, ya, yang mana saat ini mereka kufur terhadap Allah yang Maha Rahman, yaitu waktu itu adalah orang-orang kafir, orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir Quraisy. Kul, katakan Muhammad, huwa ar-Rahman, iku Rabbi, Tuhanku. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang wajib disembah, illa huwa, kecuali ar-Rahman. Alaihi, atas ar-Rahman tawakkaltu, berserah diri aku. Wa ilaihi, dan kepada ar-Rahman, matabi, ya, matabi, tempat kembaliku. Katakan Muhammad kepada mereka yang kufur terhadap ar-Rahman, jelaskan bahwa ar-Rahman itu Tuhanku, ya, ar-Rahman itu Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain ar-Rahman.
kepadanyalah aku berserah diri, dan kepadanyalah tempat kembaliku di akhirat nanti. Itulah Allah, Allah yang Maha Rahman. Ya. Walau anna Qur'anan, dan seandainya sesungguhnya Al-Quran iku suyirat, dijalankan, bihi sebab Al-Quran opo al-jibalu, beberapa gunung, atau kutiat, diputus, dipecah, bihi sebab Al-Quran opo al-ardu, bumi, atau kullima, dibisakan berbicara, ya, bihi sebab Al-Quran sopo al-mauta, orang-orang yang sudah mati. Jawabnya, maka orang-orang kafir tetap tidak mau iman. Ya. Jadi seandainya ya, dengan Al-Quran ini gunung-gunung bisa dijalankan. Jadi seandainya dengan Al-Quran dibaca, gunung bisa jalan. Dengan Al-Quran bumi bisa pecah, ya, bisa gempa. Dengan Al-Quran orang-orang yang sudah mati bisa hidup dan diajak bicara bisa menjawab lagi. Ya, seandainya seperti itu, maka orang-orang kafir tetap tidak mau iman. Ya. Bahkan lillahi, bagi Allah, al-amru, perkara, jami'an, kesemuanya. Nah, dan ketahuilah bahwa semua perkara itu ada di tangan Allah, termasuk mereka orang-orang kafir yang tetap senantiasa setia dengan kekafirannya. Itu karena sudah diqadar oleh Allah. Itu ada di tangan Allah. Ya. Walaupun dengan Al-Quran, ya kan, gunung bisa jalan. Dengan Al-Quran bumi bisa putus, bisa pecah, ya kan. Dengan Al-Quran orang mati bisa berbicara lagi. Namanya orang kafir yang sudah diqadar oleh Allah kafir, ya tetap kafir, tidak akan bisa iman. Ya, karena memang semua sudah ada qadarnya di tangan Allah. Afalam yai'as, adakah belum mengetahui sapa alladzina, orang-orang amanu yang beriman mereka, an bahwa lau yasha'u, seandainya menghendaki sapa Allahu, Allah, lahada, niscaya menunjukkan siapa Allah atau memberi hidayah siapa Allah, an-nasa, pada manusia, jami'an, kesemuanya. Jawabnya, ya tahu, orang iman pasti tahu. Jadi apakah orang-orang iman belum tahu bahwa seandainya Allah menghendaki, ya, seandainya Allah menghendaki, ya, pasti ya, Allah akan memberi hidayah kepada seluruh umat manusia. Apakah orang-orang iman belum tahu hal itu? Ya sudah tahu, ya kan? Sudah tahu. Jadi memang semua itu sudah diqadar oleh Allah, ya kan? Maka yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Jadi orang sesat itu sudah ada qadarnya, orang mendapat hidayah sudah ada qadarnya. Nah itu. Wala yazalu, dan tidak henti-henti sapa alladzina, orang-orang kafaru yang kufur mereka, ikutusibuhum, menimpa hum, pada mereka, bima, sebab apa-apa, sona'u, yang telah melakukan mereka, apa qari'atun, bencana, ya kan? Qari'atun, pendodok, maksudnya bencana, siksa. Au tahullu, atau ya, bertempat tinggal engkau Muhammad, qoriban, pada tempat yang dekat, min darihim, dari desa mereka, yaitu di Hudaybiyah. Hatta ya'tiya, hingga datang, apa waktullahi,
janji Allah. Maksudnya Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah. Jadi tidak henti-hentinya orang-orang kafir Mekah waktu itu tertimpa bencana. Jadi tidak henti-hentinya orang-orang kafir Mekah itu tertimpa bencana, ya, yang disebabkan perilaku mereka sendiri. Ya. Atau ya, engkau Muhammad ya, bertempat tinggal di sekitar desa mereka, yaitu di daerah Hudaybiyah. Ya. Yang itu merupakan siksaan bagi mereka. Ya. Jadi kamu bertempat tinggal di Hudaybiyah, mereka selalu merasa terganggu, mereka tidak nyaman, ya kan? Dan itulah termasuk di antara siksa Allah. Nah, sampai datangnya Fathu Makkah. Ya. Jadi setelah Fathu Makkah, semua ya orang Mekah menjadi Islam semua, ya, insab kepada Nabi Muhammad semua. Nah, itulah Fathu Makkah. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, ya, yang kedua ada dua makna yang pada lafaz tahullu, ya. Au tahullu, atau bertempat apa siksa, atau bertempat apa siksa. Qoriban, dekat, min darihim, dari desa mereka orang-orang kafir Mekah. Hatta ya'tiya, hingga datang, opo waktullahi, janji Allah, maksudnya hari kiamat. Ya. Jadi tidak henti-hentinya orang-orang kafir Makkah itu tertimpa bencana siksa, ya kan? Dari ya perilaku mereka sendiri, atau ya kan? Atau siksaan, ya, siksaan itu bertempat di sekitar wilayah mereka, di sekitar Mekah. Jadi siksaan itu tidak henti-hentinya, terus berada di sekitar mereka, di kawasan sekitar Makkah itu, sampai datangnya hari kiamat, ya kan? Innallaha, sesungguhnya Allah iku la yukhlifu, tidak menyelisihi siapa Allah, al-mi'ada, pada janji. Allah tidak menyelisihi janjinya, ya. Kalau mereka terus dalam kekafirannya, maka akan terus menerima siksa, ya kan? Siksa terus datang sampai hari kiamat. Nah, tapi pada akhirnya, ya kan, Nabi bisa ya, mengislamkan, ya kan, seluruh orang-orang Mekah pada saat itu atas izin Allah, sehingga terjadilah Fathu Makkah, ya kan? Terjadilah Fathu Makkah. Walaqad istuhzi'a, dan niscaya sungguh telah dihina sopo birusulin, para rasul, min qablika, dari sebelummu Muhammad. Fa'amlaitu, maka menunggu kami Allah, atau memberi waktu kami Allah, lilladzina, pada orang-orang kafaru yang kafir mereka. Thumma akhadtuhum, kemudian menyiksa kami Allah hum, pada mereka. Jadi sungguh-sungguh Rasul-Rasul sebelum kamu Muhammad itu telah dihina oleh umatnya, ya kan? Telah dihina oleh umatnya. Tapi, ya kan, kami Allah tidak langsung menyiksa kepada mereka, melainkan kami beri waktu, kesempatan untuk bertobat. Nah, namun ternyata di antara mereka juga tidak bertobat. Akhirnya mereka semua kami siksa, ya kan? Kami siksa. Nah, fakaifa, maka bagaimana, karena telah ada opo iqobi, siksaanku Allah. Ya. Nah, kalau sudah mendapatkan siksa dari Allah, lalu bagaimana siksaanku? Ya, benar-benar menghancurkan, ya kan? Tidak ada dari mereka yang kena siksa itu yang hidup. Ya. Semua ludes, ya kan? Ludes, ya. Semua habis disiksa oleh Allah. Ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menghindar dari siksa Allah. Ya, seperti, ya kan, Nabi Musa, ya kan,
Nabi Musa yang didustakan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, mana? Ya kan? Tidak ada sisanya. Semua tenggelam, ya kan, di laut. Nah ini seperti lagi, ya kan, kaum Lut, ya kan, ya, nggak ada sisanya, ya kan. Ketika Nabi Lut didustakan oleh kaumnya, Allah menurunkan siksa. Ya udah, walaupun sebenarnya sebelum Allah menurunkan siksa itu, Allah sudah memberi kesempatan bagi mereka untuk bertobat, ya kan. Seperti Fir'aun itu sudah berkali-kali oleh Allah beri kesempatan, tapi ternyata tidak juga bisa sadar, ya kan. Afaman, adakah maka orang, huwa dia orang, iku qaimun, orang yang mengatur, ala kulli nafsin, atas tiap-tiap diri, bima dengan apa-apa, kasabat yang telah mengerjakan sopo kullu nafsin. Maksudnya Allah, ya. Jadi afaman itu maksudnya Allah. Jadi apakah Allah yang selalu meramut pada semua manusia, Allah yang selalu mengurusi semua manusia, itu sama dengan berhala? Ya jelas tidak sama, ya. Jadi Allah zat yang maha mengatur, maha meramut, maha mengurusi semua hambanya, semua manusia, itu tidak sama dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Tapi waja'alu, dan menjadikan mereka orang-orang kafir, kafir musyrik, lillahi, bagi Allah, syuraka'a, pada beberapa sekutu. Tapi mereka, ya kan, menjadikan sekutu untuk Allah, ya kan, yaitu menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah bersama Allah, ya. Jadi menyembah berhala-berhala, ya, yang mereka anggap itu sama dengan Allah. Qul, katakan Muhammad, sammuhum, menyebutlah kalian hum pada mereka berhala, ya. Artinya, ya, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, katakan Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik, wahai orang-orang musyrik, coba, ya, beritahu kami tentang berhala-berhala kalian, beritahu kami nama-nama berhala kalian, dan bikinlah mereka bisa terkenal hingga mereka bisa dikenal dan terkenal. Tapi ketahuilah bahwa berhala-berhala yang kalian, ya kan, anggap itu Tuhan-Tuhan kalian, itu bukanlah Tuhan yang hakiki, ya. Mereka adalah Tuhan-Tuhan yang batal. Maka mereka tidak akan menjadi menang, mereka tidak akan menjadi mulia. Walaupun kalian sebut nama-nama mereka, selalu kalian, ya kan, bikin terkenal dan tenar, tapi mereka tidak akan bisa menang dan tenar, ya, karena mereka bukanlah Tuhan yang hakiki. Am tunabbi'unahu, ataukah bercerita kalian orang-orang musyrikhu pada Allah bima dengan apa-apa, la ya'lamu, yang tidak mengetahui siapa Allah, fil ardi, di bumi. Ataukah, ya, kalian akan bercerita, ya, kepada Allah tentang sesuatu yang Allah tidak mengetahuinya di bumi ini, ya, yang padahal Allah itu maha tahu, ya. Allah maha tahu. Nah, berarti ketika Allah tidak tahu, maka sesuatu itu tidak ada, ya. Nah, apakah kalian bercerita kepada Allah tentang sesuatu yang Allah tidak mengetahuinya di bumi ini, ya. Artinya, apakah kalian bercerita kepada Allah tentang sesuatu yang tidak ada, ya. Jadi sesuatu yang tidak ada. Nah ini.
Am ataukah ya, bizahirin dengan tampak, minal qauli dari ucapan, ya. Ataukah ya, kalian ya, berkata seperti itu, yaitu menganggap berhala-berhala itu Tuhan selain Allah, sama dengan Allah, itu hanya sekedar persangkaan saja ya. Jadi kalian mengatakan dengan ucapan-ucapan yang lahiriah, artinya yang tidak ada dasarnya ya, tidak ada dalilnya. Nah, itu ya, saya ulangi lagi ya. Jadi kul sammuhum, kemudian am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi an bidzahirin minal qaul. Jadi apakah kamu akan menceritakan pada Allah tentang sesuatu yang tidak diketahuinya di bumi ini? Ataukah kamu akan bercerita kepada Allah dengan ucapan yang batal, yang tidak ada dalilnya ya, bahwa ada Tuhan selain Allah ya. Bal bahkan zuyyina, dihiasi, lilladzina, bagi orang-orang kafaru yang kafir mereka, opo makruhum, upadaya mereka, wasuddu, dan dicegah mereka, anisabili, dari jalan, maksudnya dari jalannya Allah, dari agama Allah, dari hidayah. Nah ternyata apa yang membuat mereka tetap bertahan dalam kemusyrikannya? Ya, ternyata yang membuat mereka bertahan dalam kemusyrikannya adalah ya kan, karena upadaya mereka itu dihias-hiasi oleh setan, sehingga upadaya itu merasa ya, mereka merasa benar dengan upadaya tersebut. Jadi upadaya mereka bikin patung kemudian disembah ya, ini perasaan mereka sudah benar karena sudah dihias-hiasi oleh setan. Yang kedua, karena mereka memang dicegah dari hidayah Allah ya, sehingga tidak akan bisa menerima kebenaran. Nah, kenapa? Karena waman, dan barang siapa yudlil, yang menyesatkan sopo Allahu Allah, famalahu, maka tidak ada bagi dia sopo min hadin, orang yang memberi petunjuk ya, karena barang siapa yang disesatkan oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan orang yang bisa memberinya petunjuk ya, ini. Jadi kalau sudah diqadar sesat ya, tidak ada orang yang bisa memberi hidayah pada orang itu selain Allah. Lahum, bagi mereka orang-orang kafir, adzabun, siksaan, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Nah, di dunianya orang-orang kafir sudah mendapatkan siksa dari Allah, yaitu berupa diperangi oleh orang-orang iman di zaman Nabi Muhammad dulu ya kan, karena tidak mau iman, tidak mau Islam, oleh Nabi diperangi ya kan, dijajah ya kan ya, sehingga ya kan selalu hidupnya ini penuh dengan kesulitan ya, penuh dengan kesengsaraan. Nah, itulah merupakan siksaan dari Allah. Dan siksa-siksa yang lain ya kan, apakah itu perekonomiannya yang semakin ya kan melemah dan lain sebagainya. Nah, wala adzabul akhirah, dan niscaya siksa akhirat iku asyakku, lebih berat. Dan ketahuilah bahwa siksa akhirat itu lebih berat daripada siksa di dunia ya. Kalau siksa di dunia ya masih bisa ya apa namanya, masih bisa istirahat ya kan, siksa di dunia ya kan. Nah, tapi kalau sudah siksa akhirat ya udah, sifatnya adalah kholidina fiha, kekal selama-lamanya di neraka, tidak ada batas akhirnya ya kan. Nah, itu. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka minallahi, dari siksa Allah, min wakin, orang yang menjaga ya. Dan mereka yang sudah mendapatkan siksa neraka ya kan, itu tidak akan ada, tidak akan menjumpai orang yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Nah, ini mathalul jannati, perumpamaannya surga,
maksudnya sifatuha wa na'tuha, ya. Jadi mathalul jannah maksudnya sifat-sifatnya surga, ya. Jadi mathalul jannati sifat-sifatnya surga atau keadaannya surga. Allati yang wa'ida telah dijanji sapa al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, iku tajri mengalir min tahtiha dari bawahnya surga, opo al-anharu beberapa sungai. Ukuluha makanannya surga, iku daimun kekal. Wadhilluha dan naungannya surga, ya. Begitu pula ya, naungan-naungannya surga, ya, juga kekal, ya. Jadi keadaan surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat-sifat surga atau keadaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa itu diantaranya ya, beberapa sungai yang selalu mengalir di bawahnya surga itu, ya kan? Jadi selalu aliran-aliran air sungai yang terus mengalir, ya. Dan ya, termasuk lagi ya, makanannya surga itu ya, bersifat kekal, ya. Jadi makanan, minuman itu tidak ada putusnya, ya. Tidak ada putusnya dan tidak ada habisnya. Nah, itu makanan di surga, minuman di surga. Begitu pula naungan, ya. Naungan-naungan yang ada di surga yang selalu memberikan naungan itu juga sifatnya kekal, ya. Tidak ada habisnya, tidak ada putusnya, terus ada naungan, ya. Tilka demikian itu, iku uqbal ladzina, akibatnya orang-orang ittaqau yang bertakwa mereka. Nah, surga yang keadaannya seperti itu merupakan akibatnya orang-orang yang bertakwa, ya, merupakan hasil untuk orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirin, dan akibatnya orang-orang yang kafir iku annaru, neraka. Sedangkan hasilnya orang-orang kafir itu adalah neraka. Walladzina, dan orang-orang atainahum yang telah memberi kami Allahum pada mereka Alkitabah, pada kitab, ya, termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Salam, ya kan? Iku yafrahuna, sama bergembira mereka, bima dengan apa-apa, unzila yang telah diturunkan apa ma, ilaika kepadamu Muhammad. Di orang-orang yang telah kami beri kitab, baik itu kitab Taurat maupun kitab Injil, ya, itu mereka merasa bergembira terhadap kitab Al-Quran yang diturunkan kepada kamu Muhammad. Jadi di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menerima kitab Taurat dan Injil, itu ada orang-orang yang kemudian ya, menjadi iman, ya. Seperti Abdullah bin Salam, mereka merasa bangga, mereka merasa bergembira atas ya kan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Mereka tahu, ya kan? Mereka tahu bahwa nanti ya di akhir, ya kan? Di akhir ya para rasul itu akan diutus seorang rasul yang bernama Ahmad, ya kan? Yang bernama Muhammad, ya kan? Nah, mereka sudah tahu karena di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil sudah dijelaskan bahwa nanti akan datang nabi atau rasul yang terakhir, yaitu yang bernama Muhammad atau Ahmad. Wa minal ahzab, dan dari beberapa bala tentara kafir, man orang yunkiru yang mengingkari dia, ba'dahu pada sebagiannya Al-Quran. Nah, tapi ya, ternyata di antara orang-orang kafir itu juga ada ya, yang mengingkari sebagian Al-Quran. Nah, artinya mereka tidak percaya terhadap Al-Quran,
ya kan. Jadi di antara orang-orang kafir, ya, bala tentara kafir itu adalah orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Mereka tetap mempertahankan kekafirannya. Ya, beda dengan orang-orang yang ahli kitab tadi. Ya. Kul katakan Muhammad, innama umirtu, sesungguhnya diperintah aku Muhammad, an a'buda, agar menyembah aku Allah pada Allah, wala usyrika, dan agar tidak, ya, menyekutukan aku bihi, pada Allah. Nah, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintah untuk menyembah Allah dan, ya, untuk tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Ya. Berarti tidak boleh berbuat syirik. Ya. Tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah, ya, dengan yang lain. Ilaihi, kepada Allah ad'u, mengajak aku. Wa ilaihi, dan kepada Allah ma'abi, tempat kembaliku. Ya. Kepada Allah lah aku mengajak kepada kalian semua, dan kepada Allah lah tempat kembaliku kelak nanti di hari kiamat, di hari akhirat. Ya. Wa kadzalika, dan demikian itu, anzalnahu, menurunkan kami Allahu pada Al-Quran, hukman, menjadi hukum Arabian yang berbahasa Arab. Ya. Nah, seperti itulah kami Allah menurunkan Al-Quran, ya, untuk menjadi hukum dengan berbahasa Arab. Ya. Karena memang, ya kan, Rasulullah itu adalah orang Arab, ya kan. Nah, sehingga Al-Quran yang diturunkan kepada beliau pun juga menggunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik, ya kan. Jadi Rasul yang paling hebat, paling top, ya Rasulullah Muhammad SAW. Bahasa yang paling baik, ya bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Wala ini tabakta, dan niscaya jika mengikuti engkau Muhammad, ahwa'ahum, pada hawa nafsu mereka, orang-orang kafir, ba'dama ja'aka, setelahnya datang kepadamu Muhammad, minal ilmi, dari ilmu, bentuknya ma, minal ilmi, dari ilmu, ya. Malaka, maka tidak ada bagimu Muhammad, minallahi, dari Allah, maksudnya dari siksa Allah, min waliyin, orang yang mengasihi, wala, juga tidak ada wakin, orang yang menjaga. Jika engkau Muhammad mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir setelah datangnya ilmu kepada kamu, jadi jika setelah kamu mendapat hidayah ini, jika setelah kamu mendapat ilmu ini, mendapat wahyu ini, kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir, yaitu kembali, ya, kepada agama musyrik lagi, menyembah berhala lagi, ya, maka kamu tidak akan menjumpai orang yang menjagamu dan mengasihimu dari siksaan Allah. Ya. Artinya Allah pasti akan menyiksamu Muhammad. Dan kalau Allah sudah menyiksa kepada kamu, tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan kamu, menjagamu dari siksa Allah. Ya. Walaqad arsalna, dan niscaya sungguh telah mengutus kami Allah rusulan, pada beberapa utusan, min qablika, dari sebelum kamu Muhammad, wa ja'alna, dan telah menjadikan kami Allah lahum, untuk mereka, azwajan, beberapa istri,
wa dzurriyyatan, dan beberapa keturunan. Sungguh-sungguh kami Allah telah mengutus para rasul sebelum kamu Muhammad, dan mereka kami beri istri dan anak turun. Mereka juga punya istri, mereka juga punya anak, bahkan punya keturunan, ya kan. Nah, turun temurun itu ada, ya kan. Wa ma kana, dan tidak ada li rasulin, bagi seorang rasul, apa ayat dia, datang dia, bi ayatin, dengan membawa ayat, illa, kecuali biidnillahi, dengan izin Allah. Ya. Dan ya, rasul yang datang membawa ayat itu pasti atas izin Allah. Jadi tidak ada rasul datang membawa ayat tanpa seizin Allah, itu tidak ada. Semua utusan datang membawa ayat itu pasti atas izin Allah, ya kan? Karena Allah memang memberi, Allah mengqadar, Allah ya mengizinkan rasul itu untuk datang kepada umatnya menyampaikan ayat. Likulli ajalin, bagi tiap-tiap tempo, kitabun, catatan, ya. Maksudnya, ya kan, bagi setiap masa yang sudah ada qadarnya, itu sudah tertulis, ya kan, sudah tertulis qadarnya. Jadi setiap tempo yang sudah ada qadarnya, itu sudah ada tulisannya, yaitu di Lauhim Mahfuz, ya, di Lauhim Mahfuz sana. Yamhu, melebur sapa Allahu Allah, ma, pada apa-apa, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah, wa yuthbitu, dan menetapkan siapa Allah. Ya. Dari itulah maka Allah melebur, ya, hukum-hukum yang Allah kehendaki, dan Allah menetapkan hukum-hukum yang Allah kehendaki. Ya. Kalau sekiranya, ya kan, manusia tidak mampu mengerjakan hukum tersebut, maka oleh Allah akan dihapus. Tapi kalau sekiranya manusia itu akan mampu mengerjakan hukum tersebut, maka oleh Allah akan ditetapkan hukum itu. Nah ini. Jadi walaupun semua itu sudah ada tulisannya, ya kan, di Lauhim Mahfuz sana, ya kan, tapi ya kan, Allah, ya kan, juga ya menghapus apa-apa yang Allah kehendaki, Allah juga menetapkan apa-apa yang Allah kehendaki, ya, menurut, ya kan, kadar kiranya keperluan, ya. Kalau seperlunya, kalau diperlukan dihapus, ya dihapus. Kalau tidak perlu dihapus, ya tidak dihapus. Seperti itu tadi, ya kan. Wa indahu, dan di sisi Allah, ummul kitabi, induknya kitab. Dan induknya kitab, yaitu Lauhim Mahfuz, ada di sisi Allah. Ya, Allah yang memiliki Lauhim Mahfuz itu. Ya. Maka ya semua ya terserah Allah, ya kan. Semua terserah Allah. Wa imma nuriyannaka, dan jika memperlihatkan sungguh kami Allah kepadamu Muhammad, ba'dalladzi, pada sebagian yang, maksudnya siksa, na'iduhum, yang menjanjikan kami Allahum pada mereka orang-orang kafir, atau natawaffayannaka, mematikan sungguh kami Allah kepadamu Muhammad, fa innama alaika, maka sesungguhnya atasmu Muhammad, al-balaghu, menyampaikan, wa alaina, dan atas kami Allah, atau sedangkan atas kami Allah, al-hisabu, menghisab atau hisaban, ya kan? Jadi jika kami Allah memperlihatkan padamu sebagian siksa yang kami janjikan kepada orang-orang kafir, ya kan?
Jadi orang-orang kafir disiksa, Nabi masih hidup. Atau jika kami mematikan padamu sebelum orang-orang kafir itu disiksa, maka orang-orang kafir itu tetap akan disiksa. Ya kan? Jadi nggak pengaruh. Ya kan? Apakah Nabi Muhammad ya wafat duluan sebelum orang kafir disiksa, ataukah Nabi Muhammad menyaksikan ketika orang kafir disiksa, maka orang kafir itu tetap disiksa. Ya kan? Orang kafir itu tetap disiksa. Ya. Jadi berarti ya kan, Allah menyiksa kepada orang kafir itu ya kan, tidak ya kan, menunggu siapa-siapa. Kalau Allah sudah menghendaki untuk menyiksa, ya sudah, Allah menyiksa. Ya. Ya. Tidak menunggu siapa-siapa. Nah, fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab, ya kan. Ketahuilah Muhammad, ya kan. Tugasmu itu hanyalah menyampaikan, ya kan. Kalau sudah menyampaikan, ya sudah, ya kan. Ya sudah, ya. Berarti tugasmu sudah selesai. Ya. Wa 'alainal hisab, dan tugas kami Allah adalah menghisab. Nah, berarti di dalam ayat ini, ya kan, tidak adanya ketegasan, ya kan, tidak adanya ketegasan. Maka fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab itu mansukh, ya kan, nasikhnya as-sayf, ya. Jadi harus ya benar-benar ya diajak untuk menetapi agama Islam sampai mau, ya kan, sampai mau. Adapun caranya ya dengan cara ya kan memberikan contoh-contoh yang baik bagaimana sebenarnya umat Islam itu, ya kan. Jadi harus tetap selalu sabar untuk ya memberikan contoh perilaku ya seorang muslim yang solih, seorang muslimah yang solihah, sehingga akan semakin banyaknya orang yang ingin ya menjadi ya muslim dan muslimah, ya orang iman yang baik-baik, yaitu awalam yarau, adakah belum melihat mereka orang-orang kafir, anna sesungguhnya kami Allah iku nakti, mendatangkan kami Allah, mendatangi kami Allah. Coba diulangi, awalam yarau, adakah belum melihat mereka orang-orang kafir, anna sesungguhnya kami Allah iku nakti, mendatangi kami Allah al-ardha pada bumi, nan kusuha, mengurangi kami Allah pada bumi, min atrafiha, dari ujung-ujungnya bumi. Apakah orang-orang kafir Mekah belum tahu bahwa sebenarnya kami Allah ya mengurangi bumi mereka sedikit demi sedikit, ya. Jadi kami Allah mengurangi wilayah mereka sedikit demi sedikit, ya. Semakin lama bumi atau wilayah mereka semakin habis dikuasai oleh orang iman. Apakah mereka nggak tahu? Wallahu, dan Allah iku yahkumu, menghukumi siapa Allah. La mu'aqqiba, tidak ada yang bisa merubah li hukmihi, pada hukumnya Allah. Nah, Allah itu adalah zat yang menghukumi, yang tidak ada orang yang bisa merubah pada hukumnya Allah, ya. Jadi Allah menetapkan hukum ya menurut kehendaknya Allah, ya. Jadi Allah menetapkan hukum, tidak ada yang bisa menolak ketetapan hukum Allah itu. Wallahu wa huwa, dan Allah iku sari'ul hisab, cepat menghisapnya, dan Allah itu cepat menghisapnya, cepat menghitungnya, ya. Jadi jangan dikira, ya kan, jangan dikira kalau orang itu tidak mau iman, kemudian Allah kesulitan di dalam menghitung amalan jelek itu. Jangan dikira, ya kan. Allah itu sangat cepat menghisapnya, sangat cepat menghitungnya.
Wa qad makara dan sungguh-sungguh telah berupadaya sapa alladzina orang-orang min qablihim dari sebelum mereka kafir Makkah. Maksudnya berupadaya terhadap rasul-rasul mereka. Ya. Jadi orang-orang dulu sebelum orang-orang kafir Mekah itu telah berbuat upadaya kepada utusan-utusannya. Ya. Nah, falillahi maka bagi Allah al-makru upadaya jami'an kesemuanya. Nah, ketahuilah bahwa ya, semua upadaya itu ada pada Allah. Allah mempunyai ya, segala macam upadaya. Artinya, kalau manusia itu berupadaya menentang Allah, ya nggak ada apa-apanya kalau dibanding upadaya Allah kepada mereka. Ya kan? Rasul Allah kok dihina, Rasul Allah kok disiksa, Rasul Allah kok sakiti. Ya Allah pasti akan membalas, ya kan? Allah pasti akan membalas. Wa makaru wa makarallah. Ya, mereka berupadaya, Allah pun juga berupadaya. Ya kan? Bahkan semua upadaya itu ada di tangan Allah. Semua upadaya itu milik Allah. Ya. Ya'lamu mengetahui siapa Allah ma pada apa-apa, taksibu yang mengerjakan, sopo kullu nafsin setiap diri. Allah mengetahui terhadap semua perbuatan semua orang. Ya. Allah mengetahui terhadap perbuatan semua orang. Ya. Nah ini. Dan kemudian maksudnya Allah akan membalasnya. Ya. Jadi Allah mengetahui terhadap perbuatan semua orang dan tentu Allah akan membalasnya. Jadi amalan-amalan manusia itu semua diketahui oleh Allah, ya kan? Ini amalan yang, ya kan, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, ya. Nah, kemudian nanti akan dibalas oleh Allah. Wa saya'lamu dan akan mengetahui sapa al-kuffaru orang-orang kafir, liman untuk siapakah uqub badar akhirannya desa atau akibatnya desa, ya kan? Maksudnya surga. Dan nanti orang-orang kafir akan tahu, ya kan, untuk siapakah surga itu. Ya, surga itu akan diberikan kepada siapa, mereka akan tahu sendiri nanti di akhirat. Ya jelas, surga akan diberikan kepada orang-orang iman. Wa yaqulu dan berkata, sapa alladzina orang-orang kafaru yang kufur mereka, orang-orang kafir Makkah waktu itu, mereka mengatakan lasta mursala, lasta tidak ada engkau Muhammad, iku mursalan orang yang diutus. Jadi orang-orang kafir Mekah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu itu bukan utusan, kamu itu bukan Rasul. Ya kan? Rasul kok begitu, ya kan? Rasul kok ya kan? Nggak pernah sekolah, ya kan? Rasul kok orang desa. Ya. Jadi mereka orang-orang kafir Mekah waktu itu tidak mengakui bahwa ya, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, kul katakan Muhammad, jawablah wahai Muhammad, ya, perintah dari Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, kul sampaikan Muhammad, kafa cukup billahi dengan Allah, syahidan zat yang menyaksikan, baini di antaraku wa bainakum dan di antara kalian. Waman dan orang, ya, indahu yang di sisi dia orang, ilmul kitabi ilmunya kitab, maksudnya kitab Taurat, yaitu waktu itu adalah Abdullah bin Salam, ya kan, dan termasuk diantaranya Waraqah bin Naufal, ya kan. Nah, lalu Allah memerintahkan Nabi untuk menjawab perkataan orang-orang kafir itu. Katakan Muhammad, cukuplah Allah sebagai saksi di antara saya dan kalian semua. Serta cukuplah saksi itu ada di sisi orang yang berilmu, ya kan, yaitu Abdullah bin Salam dan Waraqah bin
Naufal diantaranya, orang-orang yang ahli, ya kan, ahli dalam kitab, ya, Taurat dan Injil. Nah itu. Jadi kalau kalian nggak mengakui saya sebagai Rasul, ya, yang penting Allah menyaksikan saya ini Rasul. Yang penting orang-orang yang ahli kitab juga menyaksikan saya ini Rasul. Nah itu. Nah di sini, ya, berarti, ya, jelas, ya, jelas. Walaupun orang-orang kafir Mekah waktu itu tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai Rasul Allah, tapi, ya, sudah ada saksi kalau Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah, yaitu saksinya adalah satu Allah, yang kedua adalah orang-orang ahli kitab, baik itu Taurat maupun Injil. Nah ini seperti di Asy-Syu'ara ayat 197. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah paling banyak manfaat dan barokah. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.